Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya Adam. Saya Fitri. NIM 2441 070 2029. NIM 244107020207. NIM 244 1070200069. Kali ini saya akan menjelaskan alat program yang saya buat, yang apa sih? Yang Yang saya kerjakan, kami yang kami kerjakan. Pertama, kita dimulai dari static string KRS itu untuk variabel array 2 dimensi. Lalu kita akan langsung pergi ke while. Ini untuk daftar menu ya. Yang terus apa lagi? Daftar menu. Berikut menu yang kami run. Berikut data-datanya. Ini. Silakan kalian pilih. Terserah. Udah, silakan. Mas Adam, monggo. Menu yang pertama yaitu tambah data KRS. Di sini kita input nama mahasiswa disimpan ke variabel string nama. Lalu kita input name ke variabel integer name. Lalu program masuk ke fungsi total SKS dengan mengambil parameter name, membuat variabel integer total SKS sama dengan 0 dan menyimpan name sebagai string di variabel string name huruf. Melakukan perulangan for jika i kurang dari panjang array KRS. Jika KRS baris ke i kolom ke 1 sama dengan variabel name huruf, maka total SKS akan bertambah dengan variabel KRS baris ke i kolom keempat yang diubah menjadi integer. Lalu fungsi mengembalikan variabel SKS. Lalu program melakukan perulangan while. Yang pertama, jika total SKS sementara lebih dari atau sama dengan 24, maka akan diberi perulangannya dengan mengoutputkan jumlah SKS sudah mencapai batas maksimum 24. Jika tidak, maka program melanjutkan perulangan dengan masuk ke fungsi pindah. Pindah ini yaitu memindahkan isi dari array KRS ke array temp. Setelah itu membuat array baru KRS dengan baris yang ditambah 1 dan memasukkan data dari temp ke KRS yang baru. Selanjutnya program memasukkan KRS ke baris terakhir kolom ke 0 dengan variabel nama, dengan kolom ke 1 yaitu name huruf, kolom kedua yaitu kode MK, dan kolom ketiga yaitu nama MK. Lalu masuk ke perulangan while. Kita di sini akan input jumlah SKS yang akan disimpan dalam variabel input. Program mengecek jika SKS kurang dari 1 atau lebih dari 3, maka perulangan akan di skip. Jika tidak, maka perulangan mengecek masuk ke fungsi total SKS per matkul dengan parameter integer name, kode MK string, dan SKS integer.
membuat variabel total SKS sama dengan 0 dan mengambil string dan mengambil nilai integer nim menjadi string ke variabel nim huruf. Melakukan perulangan jika i kurang dari baris KRS, maka jika KRS baris ke i kolom ke-1 sama dengan nim huruf dan KRS baris ke i kolom kedua sama dengan kode MK, masuk ke jika KRS baris ke i kolom keempat itu kosong, maka total SKS akan ditambahkan dengan SKS yang barusan di input. Jika tidak, maka total SKS akan ditambah dengan KRS baris ke i kolom keempat yang sudah diganti oleh integer. Lalu fungsi mengembalikan total SKS sebagai nilai. Lanjut ke if total SKS per matkul. Jika iya, maka program akan masuk ke fungsi hapus data terakhir, yaitu membuat array temp dengan baris KRS dikurangi 1 dan isi dari temp adalah isi dari array KRS. Lalu fungsi mengembalikan array KRS sama dengan array temp. Jika tidak, maka lanjut ke jika total SKS sementara ditambah SKS yang baru diinput itu lebih dari 24, maka program juga akan masuk ke fungsi hapus data terakhir yang tadi. Jika tidak, maka KRS baris terakhir kolom keempat akan memasukkan variabel input yang sudah diubah menjadi string, dan total SKS sementara akan ditambahkan dengan variabel SKS. Selanjutnya program akan mengecek jika total SKS sementara lebih atau sama dengan 24. Jika iya, maka perulangan akan dihentikan. Jika tidak, maka program akan bertanya apakah kita ingin menambah matkul lain. Jika iya, kita akan kembali memasukkan kode matkul. Jika tidak, perulangan akan dihentikan dan menampilkan hasil dari total SKS yang diambil. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk fitur tampil data KRS mahasiswa, kita bisa memilih menu 2, lalu nanti akan diminta untuk memasukkan nim yang ingin dicari. Contoh, kita akan memasukkan nim 441 seperti yang sudah diinputkan Adam sebelumnya. Nilai nim ini akan disimpan di dalam variabel integer. Setelah itu akan dikirim sebagai parameter untuk function print. Di dalam function print ini, parameter integer nim akan diubah menjadi string, lalu akan melakukan pengecekan. Apabila array KRS itu 0, maka akan mengembalikan data KRS kosong. Tapi jika tidak, maka akan melakukan perulangan, yaitu mulai dari i sama dengan 0 selama nilai i lebih kecil dari jumlah baris di array KRS, maka i akan bertambah. Lalu di dalamnya akan melakukan pengecekan. Apabila array KRS ke i dengan kolom ke-1 itu sama dengan nim huruf yang sudah diinputkan tadi, maka akan melakukan perulangan untuk menampilkan datanya, dimana ketika dimulai dari C sama dengan 1 dan C lebih besar dari sama dengan 0, maka C akan dikurangi. Ini dilakukan karena pada array KRS itu yang disimpan pertama itu adalah nama, sedangkan kita ingin menampilkan dari nim terlebih dahulu. Jadi perulangannya
dibalik mulai dari 1 lalu akan berkurang sampai ke 0, ke indeks ke 0. Lalu selanjutnya melakukan perulangan untuk yang selanjutnya mulai dari C sama dengan 2, dan apabila nilai C lebih kecil dari jumlah kolom pada array KRS maka nilai C akan bertambah. Lalu ini akan melakukan pengecekan apabila C sama dengan 2 maka jumlah tabnya akan menampilkan data dari KRS baris ke I kolom ke C dengan ditambah format /t untuk tab untuk merapikan outputnya. Setelah itu apabila perulangan kolom ini sudah selesai maka memberikan print line untuk berganti baris ke baris selanjutnya. Apabila semua data pada KRS yang memiliki NIM huruf tersebut sudah ditampilkan, maka pada bagian akhir akan menampilkan total SKS-nya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan terkait function analisis oleh Dimas. Oke, jadi bagian analisis ini ada inti jumlah mahasiswa ini untuk inisialisasi jumlah mahasiswanya. Kemudian itu untuk menandakan apakah NIM sudah diperiksa atau belum. Lalu for int 1 sama IPS plus. Lalu string karena NIM itu variabel untuk menyimpan NIM yang sedang diperiksa pada versi saat ini. Ya, misal KRS baris I kolom 1 sudah diperiksa diberi nilai false. Terus ada KRSJ baris I diberikan nilai true ya, nilai true ya, sudah periksa ya. Kalau ini baca gimana ini? Jika Sudah diperiksa nilai kebalikannya, jika nilai kebalikannya sudah diperiksa, jika nilai kebalikan dari sudah diperiksa, jika iya maka masuk jika ia masuk ke total SKS, lalu total SKS kurang dari 20. Jika iya maka jumlah mahasiswa plus. Oke, kalau di run jadi seperti ini. Lah kok gini? Bentar. Naura ya. Satu. Nama mahasiswa kita masukkan bebas ya. Ini bebas. 2 udah matkulnya apa ya, matematika lah ya. Dua yes, no, ini aja. Analisis ini apa ini? Tiga berarti ya? Oh, ini berarti kurangin dulu. Oh ya, benar ya. Jadi kalau di run akan jadi seperti ini ya. Jumlah mahasiswa yang mengambil SKS kurang dari 21 itu adalah 1. Oke, penutupan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.